21 warga di Desa Sarabau, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon yang terjangkit demam berdarah DNG atau DBD didominasi usia balita hingga 15 tahun. Lingkungan yang kotor dan banyaknya genangan air membuat penyebaran wabah DBD kian masif dari satu rumah ke rumah yang lain. Berdasarkan update data DBD sejak awal tahun sampai Minggu ke-18 tahun 2024 terdapat jumlah kasus DBD sebanyak 91.269 kasus. Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Kontan, Minggu 12 Mei 2024. Jumlah kematian DBD 641 kematian, ujar Nadia. Masalah yang dihadapi adalah banyaknya populasi nyamuk di lingkungan rumah. Selain mengganggu kenyamanan, nyamuk juga menjadi faktor penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya. Kondisi ini sering disebabkan oleh genangan air, kurangnya kebersihan, tanaman yang tidak terawat, serta penerangan yang kurang baik. Kami mempelajari siklus hidup dan habitat nyamuk, faktor yang menarik nyamuk pada manusia, serta jenis atraktan alami. Selain itu, kami mempertimbangkan ketersediaan bahan, biaya murah, keamanan, dan kemudahan perakitan agar alat bisa dipakai masyarakat luas. Kami mengumpulkan ide, yaitu memakai larutan gula dan ragi yang menghasilkan gas CO2 atau air rendaman jerami atau bahan organik yang lain yang beraroma khas. Semua ide ini dikaji agar tetap alami, efektif, dan ramah lingkungan. Dari berbagai ide dipilih larutan fermentasi gula, air, dan ragi sebagai atraktan alami. Larutan tersebut digunakan untuk memancing nyamuk agar masuk ke dalam perangkap. Alasannya karena nyamuk tertarik pada CO2 yang dihasilkan dari fermentasi tersebut, sehingga lebih aman dan tanpa bahan kimia. Berdasarkan solusi yang telah dipilih, dirancang sebuah prototipe perangkap nyamuk sederhana menggunakan botol plastik bekas sebagai wadah utama. Botol dipotong menjadi dua bagian atas dibalik sebagai corong, sehingga nyamuk yang masuk sulit keluar. Di dalam botol dibuat larutan fermentasi yang terdiri dari 200 ml air hangat, 50 gram gula, dan 1 gram ragi. Setelah selesai, perangkap dilapisi oleh bagian yang gelap. Perangkap diuji di dua lokasi yang berbeda. Percobaan pertama tak menangkap nyamuk karena lokasi yang relatif bersih dan terang. Percobaan kedua di area rawan penyamuk, berhasil menangkap 3 nyamuk dalam 3 hari. Hasil ini menunjukkan alat dapat bekerja meski efektivitas tergantung lokasi. Hasil pengamatan menunjukkan alat ini bisa membantu mengurangi populasi nyamuk di lingkungan sekitar, dengan kelebihan seperti biaya murah, ramah lingkungan, serta kemudahan pembuatan perangkap nyamuk. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, adanya perbaikan terhadap perangkap nyamuk, seperti volume larutan yang harus diperbesar. Lokasi penempatan juga harus disesuaikan ke area yang lembab dan gelap, agar lebih efektif dan nyamuk bisa terperangkap.